Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Suratul Rahim dan Rasul TV setiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husein Latas. Kali ini alhamdulillah sudah ada Ustadz Heri Nurdi yang kemarin baru membimbing umroh. Baik, kita ngambil tema ini. Sekarang lagi rame nih masalah harga cabai ya, mahal sekali. Ada yang di atas 100.000 ya per kilo ya? Di atas 125.000. Oke, sebagai pengantar silakan Ustadz Heri Nurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oh, petani nggak merasakan manfaatnya. Betul. Faedah dari peningkatan harga yang sampai di atas 100.000 itu tetap tidak mendapat sampai pada petani itu. Saya pengen contoh begini Ustaz. Sekarang di Jogja, terutama di Kabupaten Sleman, sedang dikembangkan jenis varietas cabai namanya cabai dragon, cabai naga. Cabai naga ini bibitnya dari Cina. Nah, Cina ini melakukan rekayasa genetik, pengembang biakan varietas-varietas unggulan yang akhirnya jadi panennya jadi lebih baik, jumlahnya lebih besar, dan musim tanamnya sepanjang tahun. Ini mereka melakukan pengembangan teknologi agriculture begitu Ustaz. Bioteknologi. Betul. Nah, salah satunya yang sampai ke Indonesia adalah cabai dragon ini. Cabai dragon ini besar-besar, cabainya kayak cabai merah gitu Mas Krisna, besar. Tapi rasanya kayak cabai rawit, pedasnya. Maka ini bisa jadi substitut. Nah, sebetulnya kita punya institusi yang besar seperti ini, namanya Institut Pertanian Bogor. Tapi kadang-kadang lulusan Institut Pertanian Bogor ini terkenal jadi perbankan atau jurnalis Ustaz. Itu yang mengherankan. Namanya IPB. Tapi ada hal-hal justru yang tidak berhubungan dengan pertanian dan pengembangannya. Nah, yang ingin saya sebetulnya pengen banget melihat pendampingan itu tidak saja dilakukan oleh pemerintah yang harusnya memang melakukan dan mengirimkan penyuluh-penyuluh sampai ke wilayah pelosok, sampai grassroots gitu Ustaz. Tapi yang paling efektif sebetulnya pendampingan itu kalau muncul dari kalangan ulama. Jadi ulama-ulama ini jangan hanya berputar di kota-kota besar, mengurusi isu-isu yang mungkin substansial seperti politik, ekonomi makro, bukan ekonomi mikro, atau keagamaan, tapi yang mendampingi masyarakat untuk nanam padi, ada nggak Ustaz? Mengembangkan atau sekurang-kurangnya menyemangati petani-petani yang kalau sekarang hidupnya itu bukan tambah ringan, tambah berat. Tahun 2016 panjang tahun kita tahun penghujan Mas. Hampir tidak ada tahun kemarau, tidak ada musim kemarau sepanjang tahun hujan. Tahun ini diperkirakan awal tahun akan hujan dan selebihnya meskipun ini perakiraan cuaca dan BMKG, tapi barangkali ini juga bisa dijadikan materi dan bahan dakwah para ulama ya Ustaz di bawah. Bagaimana caranya ulama ini hadir? Kalau kalau negara nggak hadir, ulamanya jangan hilang. Kalau negara nggak bisa mendampingi masyarakat sampai tingkat bawah yang mendapatkan panduan dan bimbingan dari masyarakat ini, harus ulama jangan hilang. Dulu pendampingan yang dilakukan Rasulullah pada tingkat mikro itu sampai apa Ustaz? Karena saya pernah dengar Rasulullah melakukan panduan soal serbuk kurma, terus vertilasi, tanam gandum, penyuburan tanah, memotivasi orang untuk menggunakan siwak. Sebetulnya itu kan agriculture itu Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang berbahagia. Ustadz Heri yang menemani dalam dialog pagi kita pada pagi hari ini, Mas Krisna dan rekan-rekan di Radio Rasil, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah mengutus Rasulnya sebagai penabur rahmat di tengah-tengah semesta alam, yang menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup bagi kita, agar kita dapat mengenali jalan dan tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berpegang kepada talinya, bersatu dalam agamanya, bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan nabinya. Dari perbincangan bersama Ustadz Heri tadi, kita dengarkan bagaimana kondisi umat saat ini yang dapat dikatakan dalam suasana yang benar-benar mengenaskan. Negara yang subur, yang memenuhi persyaratan untuk dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya, bahkan dapat menyumbangkan kelebihannya untuk negara-negara yang lain. Dengan hujannya yang deras, sungai-sungai yang begitu banyak di negeri kita, alam yang bersahabat, bahkan dapat ditanami sepanjang tahun. Tapi ternyata kita jumpai rakyat kita, mereka harus membeli kebutuhan-kebutuhan pokok mereka dengan harga mahal. Harga cabai bisa mencapai 125.000. Rekor ini, rekor sepanjang sejarah. Kemudian para petani di bawah, mereka tidak mendapatkan keuntungan tambahan dari kenaikan harga cabai. Yang mendapatkan keuntungan para tengkulak, para pemilik modal. Mereka yang memberikan pinjaman untuk para petani pada saat mereka butuh menanam. Begitu panen, mereka harus menjual hasilnya kepada para tengkulak-tengkulak yang memiliki modal. Begitu pula harga bawang juga melonjak tinggi. Bukan hanya daging, bukan hanya ikan, bukan hanya ayam, tapi harga bawang pun melonjak tinggi. Nah, kalau kita bertanya-tanya, apa solusi yang diberikan Islam dalam menghadapi semua ini? Pertama-tama kita harus memahami jantung perekonomian dalam Islam. Dan kita juga harus dapat membedakannya dengan jantung perekonomian kapitalis. Kita tahu bahwa jantung perekonomian kapitalis adalah bank. Tidak ada ekonomi tanpa bank, tidak ada bank tanpa riba, maka tidak ada ekonomi tanpa riba. Kalau dalam Islam, jantung perekonomian adalah perdagangan. Jantung perekonomian adalah perdagangan. Karena semua hasil-hasil dari usaha manusia, pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka salurkan, mereka sosialisasikan melalui perdagangan. Baik itu pertanian, peternakan, sampai kepada tambang dan jasa. Semua tidak terlepas dari apa? Dari poros perdagangan. Dan ini merupakan jantung perekonomian dalam Islam, berbeda dengan jantung perekonomian kapitalis. Oleh karena itu Rasulullah SAW sesuai dengan petunjuk Islam mendorong dan berupaya betul-betul untuk memberdayakan perdagangan yang penuh dengan keadilan. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan yang menuntun Nabi dan kaum muslimin betul-betul untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan dari usaha mereka melalui perdagangan yang penuh dengan keadilan. Di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah sekali-kali kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar. Tapi hendaklah kalian betul-betul dapat menikmati keuntungan yang penuh keadilan melalui perdagangan. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Tapi kalian tempuh jalan yang benar dalam mendapatkan keuntungan melalui perdagangan atas dasar ridha sama ridha, suka tanpa suka. Jadi bukan melalui paksaan. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian saling membinasakan diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah amat penyayang terhadap kalian. Kalau kita renungkan penutup dari ayat ini, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian saling membinasakan diri kalian. Setelah larangan untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, kita dapat memahami bahwa tindakan-tindakan yang tidak benar, perilaku ekonomi yang menyimpang, di mana sebahagian orang memakan dan menguasai harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, akan menimbulkan kebinasaan. Peperangan yang berkecamuk dari masa ke masa tidak lepas dari apa? Dari pengaruh ekonomi. Ini merupakan pengaruh yang utama. Bahkan kita saksikan bangsa barat menyebar di seluruh penjuru dunia. Tujuan utamanya dari tindakan mereka untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana masa-masa penjajahan yang begitu panjang yang dilakukan oleh Inggris, yang dilakukan oleh Portugis, yang dilakukan oleh Spanyol, termasuk yang dilakukan oleh Amerika. Kalau dulu penjajahan ekonomi melalui penjajahan militer, kalau pada saat ini mereka tidak perlu lagi mengerahkan pasukan mereka, bahkan mereka dapat mengendalikan boneka-boneka mereka melalui pion-pion yang mereka kendalikan. Subhanallah, negara setempat bahkan membeli senjata dari mereka yang akan memberikan keuntungan yang berlimpah-limpah, di samping menjual kekayaan alam mereka dan kehormatan bangsa mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam, Nabi betul-betul membangun masyarakat Islam di atas pilar-pilar kebenaran dan keadilan. Baik dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, perdagangan, semua dibangun betul-betul sesuai dengan pilar-pilar kebenaran dan keadilan. Kita saksikan bagaimana ekonomi pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Hingga kaum muslimin di Madinah hampir dikatakan berada dalam cengkeraman mereka. Hingga membuat mereka terikat dengan perjanjian-perjanjian, baik secara sukarela maupun terpaksa, karena tekanan ekonomi. Mereka harus membeli senjata untuk menghadapi lawan mereka. Yang menjadi lawan adalah sesama saudara mereka. Karena dua suku besar Aus maupun Khazraj, dua suku ini merupakan dua suku yang berasal dari satu ayah. Tapi dengan pandai, Yahudi menciptakan konflik. Membagi Madinah menjadi daerah-daerah kekuasaan. Yahudi Bani Quraidah menjadi sekutu Aus. Yahudi Bani Nadir menjadi sekutu Khazraj. Dan mereka memproduksi senjata, Ustaz. Dan mereka masing-masing memproduksi senjata seperti negara-negara superpower pada saat ini. Sebetulnya nggak ada banyak beda ini. Nggak ada bedanya sama sekali. Yang ada pada saat ini hanya merupakan cetak ulang dari klise masa lampau. Nah, bagaimana orang Yahudi terus berupaya mengadu domba selama ratusan tahun, hingga membuat penduduk Madinah penuh keterikatan pada orang-orang Yahudi, baik dalam bidang sosial karena ketergantungan dalam bidang ekonomi, maupun dalam berbagai macam tatanan yang mengatur kehidupan mereka. Mereka bukan lagi mengatur sekehendak hati mereka, tapi diatur oleh pemilik-pemilik uang. Di saat mereka ingin berperang, mereka membutuhkan senjata. Di saat mereka membeli senjata, dengan sendirinya mereka membutuhkan uang. Nah, orang-orang Yahudi memberikan pinjaman dengan menggadaikan tanah mereka, dengan menggadaikan ternak-ternak mereka, sampai ada yang menggadaikan diri mereka, kemerdekaan mereka. Hingga membuat kondisi rakyat di Madinah pada saat itu sepintas merupakan rakyat yang merdeka, Aus dengan kebanggaannya, Khazraj dengan kebanggaannya, tapi dua suku ini berada dalam cengkeraman kekuatan Yahudi. Nah, datanglah Nabi kita Muhammad SAW di tengah mereka.
Nabi dengan piagam Madinahnya mempersaudarakan antara kaum Ansor, menghentikan peperangan dendam kusumat di antara mereka, dan mengharamkan mereka untuk mengungkit-ungkit dendam jahiliyah. Mempersaudarakan mereka dengan kaum Muhajirin, hingga menyatu benar-benar disatukan oleh iman dan Islam, bukan oleh atas kesukuan. Nah, setelah itu Nabi mulai secara perlahan-lahan dalam persatuan kebersamaan, di mana peperangan di antara mereka terhenti yang menghabiskan uang yang begitu besar, membuat mereka mulai dapat memberdayakan diri mereka. Kalau tadinya mereka berdagang ke Syam, ke Habasyah, harus meminjam dari orang-orang Yahudi, sekarang mereka tidak memerlukan hal tersebut. Dengan modal, dengan penyertaan pemilik modal dan pedagang yang berdagang ke Habasyah maupun yang berdagang ke Syam, membuat si pedagang mendapatkan keuntungan tanpa harus membayar bunga, si pemilik modal pun mendapatkan juga keuntungan dari cara yang benar dan halal. Itu Rasulullah turun ke lapangan? Rasulullah turun mengawasi semua itu. Karena semua modal yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat itu tidak lepas dari peran Rasul. Dari peran Rasul dalam memberdayakan mereka, bahkan kita jumpai bagaimana menantu Rasulullah, begitu juga sahabat beliau Umar bin Khattab, sang mertua Abu Bakar, mereka semua berdagang, bukan hanya berkumpul di sekeliling Rasul mendengarkan ceramah dan nasihatnya, bahkan mereka saling bergiliran bergantian. Sebahagian mendengar dari Rasul, sebahagian berdagang. Kemudian yang tadinya mendengar, pada saat mereka bekerja, yang tadinya berdagang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan peperangan yang berkecamuk di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah yang mengusir mereka, merampas harta mereka yang dulu menyiksa mereka, dari rampasan-rampasan perang, Rasul memberikan modal kepada mereka. Dari keuntungan ghanimah, ya, mereka mendapatkan 4/5 orang-orang yang berperang. Dari 1/5 yang di tangan Rasul, yang Allah katakan wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, Nabi gunakan untuk memberdayakan mereka yang tidak punya uang, yang tidak punya modal. Hingga dengan hasil ini, penduduk Madinah mampu menutupi hutang mereka kepada orang Yahudi. Jadi ghanimah jatah yang didapatkan oleh Rasul pun mengalir untuk kepentingan Karena masyarakat. Rasulullah kan bukan memperkaya dirinya. Sampai istri-istri beliau pun betul-betul hidup dalam kesederhanaan. Beliau sebagai ayah dari umatnya, bukan sebagai tuan yang dilayani, tapi justru orang yang melayani umatnya bersama istri-istrinya. Hingga ketika istrinya meminta tambahan nafkah, ketika sahabat sudah sejahtera, Allah berikan pilihan bersama Rasul dengan kesederhanaan, atau mereka berpisah dari Rasul dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau kita lihat, Rasul itu bukan hanya seorang nabi yang membawa risalah, menyampaikan begitu saja. Tapi beliau adalah ayah bagi umatnya. Istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Oleh karena itu Rasulullah terlibat langsung dalam pemberdayaan umatnya. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan dorongan pada sahabatnya untuk bercocok tanam. Rasulullah mengatakan seandainya datang kiamat, di tangan salah seorang dari kalian terdapat anak pohon korma, kemudian ditanamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran dan tidak menyia-nyiakannya. Nah, bagaimana orang yang sekarang menanam, petani, kemudian dinikmati oleh masyarakat banyak dari hasil tanamannya. Nah, yang menyedihkan karena adanya ketidakadilan. Karena ekonomi kita bukan lagi berporos kepada perdagangan yang real, yang menghidupkan sektor real, yang menghasilkan hasil-hasil yang real, melalui penyertaan modal bagi mereka yang mampu, dan skill para petani yang bekerja, mereka menikmati hasil-hasil mereka dengan penuh keadilan. Tapi yang sekarang terjadi, Ustaz Heri, yang sekarang terjadi, datang mereka-mereka, para taipan yang punya uang memberikan ijon. Nelayan pun diberikan. Bahkan kasusnya lebih parah, Ustaz. Dia beli 3 kali panen. Dia beli 3 kali panen. Bahkan panen yang ketiga pun belum tumbuh. Tanaman yang 3 kali panen itu belum tumbuh. Dia beli 3 kali panen. Dan petani, orang yang memiliki jiwa agraris, di saat mereka menerima uang, mereka tidak akan mampu untuk mengendalikan nafsu mereka. Membeli ini, membeli itu konsumtif. Kan. Akhirnya pada saat panen mereka nggak punya apa-apa. Tapi hadis yang tadi itu, Ustaz, Rasulullah memerintahkan tanam biji meskipun besok kiamat. Kira-kira sampai ke petani kita belum ya, Ustaz? Nah, ini kebanyakannya belum disampaikan oleh para ulama karena sibuk membicarakan soal kunut.
soal taraweh, begitu juga soal berjabat tangan, setelah sholat, akhirnya habis waktu kita ini. Malah kalau kita baca buku-buku yang ditulis pada saat ini, di perpustakaan-perpustakaan, lebih banyak menghabiskan waktu umat kepada hal yang tidak sama sekali produktif daripada mengarahkan umat untuk memberdayakan potensi yang Allah berikan pada mereka. Saya membayangkan kalau hadis ini disampaikan ke seluruh, saya pengen banget hasil ini jadi radio petani. Kita nggak pengen yang gagah-gagahan, Radio petani, radio nelayan, radio buruh, radio orang-orang yang ada di kampung-kampung. Saya pengen banget hasil itu didengar oleh mereka. Saya membayangkan kalau hadis ini didengar dan disampaikan dengan baik oleh para ustadz, para dai kepada petani, bahwa Rasulullah aja menyemangati untuk menanam benih. Apalagi cuma satu, apalagi kalau para petani ini dengan segitu banyak effortnya menanam. Saya pengen cerita gini aja, Ustaz. Para ulama, ustadz, pemerintah saya nggak tahu, mungkin mereka punya penyuluh. Tapi sampai di mana pekerjaannya saya juga tidak update. Indonesia ini punya kurang lebih 51, di atas 50 pabrik gula, Ustaz. Kita ini masih punya 50 lebih pabrik gula. Sebagian besar milik BUMN. Yang hidup segan mati tak mau. Mesinnya sudah tua. Pekerjanya dalam setahun mereka pekerja-pekerja pabrik gula ini mungkin bekerja antara 100 hari dalam setahun. Dan bahan bakunya pun dimonopoli oleh pihak lain. Nah, ngomong dari hulu ke hilir nih, Ustaz. Dari hilir ke mana sih duluan, Mas? Hulu ke hilir ya? Iya. Hulu. Mudik. Nah, itu Ustaz, bahan baku nih, Ustaz. Petani ini dia balapan sama hama, Ustaz. Namanya uret. Uret ini adanya di dalam tanah, Mas. Nanti uret ini kalau dia sudah tumbuh di atas tanah jadi kuangwung, kalau orang Jawa bilang kuangwung yang dia ini memakan akar tebu. Sehingga nanti ke tebu-tebu ini kopong, Ustaz. Dia ada tebunya tapi dalamnya nggak ada. Kualitasnya nggak ada. Kandungan airnya kurang. Maka kalau ketika dikirim ke pabrik tebu kualitasnya rendah. Nah, maka petani itu berinisiatif. Ketika urat-urat ini masih jadi lava, mereka tanam, Ustaz, tebu. Ini tanpa bimbingan pemerintah, tanpa bimbingan ulama juga. Harusnya kan ulama ini warasatul anbiya, menurut kalau Ustaz Hasan cerita, warasatul anbiya yang mewarisi apa yang tugas Rasulullah SAW sampaikan. Bukan saja kalau hidayah itu artinya adalah membaca ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Dua-duanya disampaikan. Sedihnya, Ustaz, ketika sudah ditanam, kualitasnya rendah, kopong, padahal penanaman tebu itu waktunya bisa lebih 2 kali lebih lama dari padi. Jadi mereka maksimal dalam 1 tahun itu cuma melakukan 2 kali tanam, 2 kali panen. Seperti zaman padi bulu dulu. Iya. Itu satu. Kedua, karena pabrik-pabrik tebu ini kekurangan bahan baku, mereka kadang-kadang mencari dari bahan baku tebu yang jauh dari pabrik padinya. Sementara ini teritorial lain. Membuat harga lebih mahal. Dan ketika harga lebih mahal, ada kong kali kong, ada permainan harga, ada korupsi yang terjadi. Sehingga yang terjadi di sini, petani-petani tebu yang dekat dibeli dengan cara mengatakan ini tebu yang dari jauh, high cost production. Itu lagi, wah udah banyak problemnya, Ustaz, udah banyak. Akhirnya singkat cerita kita impor gula, Ustaz, dari Vietnam, dari Thailand. Ketika impor gula tinggi, produksi menurun, petani yang berantakan, Ustaz. Hidupnya dari riba lagi. Dinas Pertanian Jawa Barat mengatakan mungkin lebih dari 80% petani di wilayah Jawa Barat hidup dan bertahan hidup setelah panen dari dana riba, Ustaz. Kalaulah tugas dai itu menyelamatkan manusia, apakah ini tidak layak diselamatkan, Ustaz? Wajib. Kalau sampai dai disibukkan dengan hal-hal
yang sifatnya ritual, yang tidak menjadi bahagian prinsip agama yang mendidik, meninggalkan semua ini, saya kira yang bakal masuk ke neraka lebih dulu kita semua. Para dai ini yang bakal menjadi pelopor masuk ke dalam api neraka. Ustaz Heri coba perhatikan ya. Kita bicara mengenai ekonomi dari hilir ke hulur. Dan bagaimana perhatian Islam terhadap perekonomian. Setelah Nabi membangun masyarakat Islam yang penuh keadilan, memberdayakan potensi mereka, membangun perekonomian atas dasar penyertaan modal dan usaha pekerjaan yang jujur. Membuat perekonomian mereka mampu kuasa. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, termasuk Yahudi Khaybar, berkhianat terhadap perjanjian bersama Rasul karena apa? Karena persoalan agama. Bukan. Yang menyebabkan mereka berkhianat terhadap Rasul karena persoalan ekonomi. Modal. Bukan masalah agama. Orang Yahudi tidak pernah ingin mengajak orang-orang Arab masuk dalam agama mereka. Tidak pernah sama sekali. Tapi yang membuat Yahudi Bani Nadir geram, Bani Quraidah, Bani Qainuqa yang pertama kali berkhianat. Begitu pula Yahudi Khaybar karena persoalan ekonomi yang tadinya mereka kuasai dengan penuh keluasan, beralih ke tangan kaum muslimin, mereka membangun kehidupan mereka dengan penuh keadilan. Dan orang Yahudi, mereka merupakan dalang di balik semua perekonomian kapitalis hingga saat ini. Mereka merupakan orang-orang yang mengendalikan perekonomian dunia melalui sistem dan tatanan yang mereka bangun, yang dinamakan riba. Karena dengan cara ini mereka mampu menjajah negara-negara yang lain, termasuk negara kita ini, terikat oleh perjanjian yang bermacam-macam bersama mereka karena persoalan ini. Oleh karena itu, kenapa Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perekonomian, membangun kemandirian rakyat di Madinah agar mereka terlepas dari penjajahan-penjajahan mereka. Setelah mereka terbebas, mereka dapat menentukan kebijakan hidup mereka sebagaimana keimanan mereka dan keyakinan mereka. Oleh karena itu kita lihat dalam sebuah kisah yang diceritakan melalui Al-Quran tidak secara terperinci, berkaitan dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Imran. Itu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita perhatikan turunnya ayat ini dalam riwayat berkaitan dengan kegeraman orang-orang Yahudi menyaksikan persatuan kaum muslimin di Madinah yang tadinya dahulu dalam cengkeraman mereka, dalam kekuasaan mereka, sekarang mereka berhubungan dengan manis mesra. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi menyaksikan kaum Ansor yang tadinya merupakan orang-orang yang berada dalam cengkeraman mereka bersatu, Aus, Khazraj, menyaksikan juga kaum Muhajirin yang menjadi penyebab persatuan mereka. Hati mereka memandang dengan penuh kebencian. Akhirnya lahirlah satu pertemuan di antara mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka bersama-sama membahas, kalau kondisi ini terus berlanjut, maka tidak akan ada tempat bagi orang-orang Yahudi di tengah-tengah mereka. Penduduk Madinah yang tadinya menghormati mereka, mengharapkan keridhaan mereka, ternyata begitu membenci mereka, memusuhi mereka karena sejarah masa lampau. Mereka baru menyadari bahwasannya selama ini orang-orang Yahudi lah yang menjadi dalang dari kerusakan hidup mereka. Sampai Abdullah bin Rawal Ansari mengatakan, ya ma'syaral Yahud, tidak ada orang yang lebih saya benci di atas muka bumi ini melebihi kalian. Tapi walaupun demikian, kami tidak akan menzalimi kalian. Karena Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tapi kami betul-betul amat membenci kalian karena perilaku kalian selama ini yang benar-benar menghancurkan kami, memecah belah kami, dan mengobarkan peperangan di antara kami. Akhirnya salah seorang tokoh Yahudi yang bernama Syas bin Qais berkata pada mereka,
Kalau ini terus berlangsung, maka kita betul-betul tidak akan memiliki tempat. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk memecah belah mereka kembali. Mereka mengatakan bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mereka sekarang telah disatukan dalam Islam. Hati mereka telah terikat oleh keimanan. Dia bilang, kita akan lakukan upaya melalui 2 orang anak kecil yang kita bayar. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Yang satu menyanyikan lagu kemenangan Aus, yang satu lagi menyanyikan lagu kemenangan Khazraj. 2 orang ini kita kirim ke masjid untuk kembali mengungkit-ungkit qasidah-qasidah masa lampau. Akhirnya, ketika orang sedang berkumpul di masjid, kaum Ansar, Ausnya, Khazrajnya memandang dengan penuh kasih sayang. Bersyukur atas hidayah Allah pada mereka. Tahu-tahu seorang anak kecil, yang anak kecil lugu, mendapatkan bayaran. Tahu-tahu dia membacakan lagu kemenangan Aus atas Khazraj, pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan, korban yang berjatuhan. Ketika anak ini menyanyikan lagu kemenangan Aus, wah, Khazraj pada saat itu betul-betul dalam keadaan terbakar. Oh, ternyata kalian selama ini hanya berpura-pura. Kalian selama ini ternyata hanya menyembunyikan kebencian, permusuhan, dendam terhadap kami. Tidak tulus. Ketika sedang panas, Aus tidak mengakui hal tersebut. Yang Tahu-tahu satu lagi menyanyikan lagu kemenangan Khazraj. Terjadi sambut menyambut. Akhirnya Aus juga panas pada saat tersebut. Sampai akhirnya mereka bersepakat keluar dari masjid untuk melanjutkan peperangan mereka di masa lampau. Syaitan telah betul-betul apa? Membakar jiwa mereka, menguasai kepala mereka. Akhirnya masing-masing kembali ke tengah-tengah kaum mereka untuk mempersiapkan pasukan mereka. Akhirnya sahabat Rasul dari kalangan muhajirin datang berlari kepada Rasulullah SAW mengabarkan kejadian tersebut. Mereka akan bersiap kumpul di tempat yang bernama Al-Harrah, tempat peperangan memang yang disiapkan di Madinah. Diumpamakan seperti merupakan arena gladiator lah. Mereka lakukan pembantaian, yang hancur mereka, yang rugi mereka, tapi yang diuntungkan Yahudi. Akhirnya ketika mereka sedang bersiap-siap untuk bertempur, datang Nabi. Dia mengatakan, Ayuhan nas, ayadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahranaikum. Apakah sebagian kalian akan memenggal kepala sebagian lain, padahal saya ini masih di tengah-tengah kalian? Atarji'una kuffara, apa kalian akan kembali ke dalam kekafiran? Akhirnya pada saat yang tegang tersebut turun firman Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikuti hasutan, bujukan sebahagian dari ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian ke dalam kekafiran setelah kalian beriman. Wa kaifa takfurun? Bagaimana patut kalian kembali ke dalam kekafiran? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan di antara kalian, masih segar. Wa fikum rasuluh, dan Rasul masih berada di tengah-tengah kalian. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada Allah, kepada agamanya, kepada kitab dan tuntunannya, maka dia telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Setelah itu Allah mengingatkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian untuk bertakwa padanya. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, bukan sebagai Khazrajiyun, bukan sebagai Ausiyun, tapi sebagai muslimun yang menyatukan mereka semua. Kemudian Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali Allah ini, ikatan keimanan kepada Allah, keislaman kepadanya, kitab yang menjadi sumber petunjuk kalian dan Rasul yang memimpin kalian. Wa la tamutu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai, dicerai-beraikan oleh kefanatikan yang bermacam-macam, demikian pula kecintaan pada dunia ini.
Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. Dulu kalian bermusuh-musuhan, dulu kalian berperang, saling menumpahkan darah kalian, saling menghancurkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala satukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekarang kalian dalam suasana yang penuh persaudaraan dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian menerima dan mendapatkan petunjuk. Ayat ini turun untuk mengingatkan kaum muslimin akan bahaya pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah yang ditiupkan oleh orang-orang Yahudi yang mewakili syaitan dengan kebencian dan dendam. Dan semua itu kalau kita perhatikan karena kepentingan orang Yahudi dalam bidang ekonomi, kekuatan sosial yang mereka bangun dirusak dengan kebersamaan dan persatuan kaum muslimin. Nah, kita umat Islam Indonesia jangan harap dan jangan mimpi kita akan mampu terbebas dari semua ini kecuali dengan bersatu. Persatuan bukan hanya persatuan di mulut, tapi persatuan dalam arti betul-betul apa? Dalam arti ikatan yang kokoh kuat. Contohnya, antara yang memiliki skill dengan pemilik modal. Kalau tidak bersama-sama, bagaimana mungkin kita akan mampu membangun? Kalau pemilik modal, mereka hanya meminjamkan dengan keuntungan bunga, tidak punya kecintaan pada agamanya, tidak mengingat hari akhir di mana dirinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu pula mereka-mereka yang memiliki skill, tidak punya amanah, tidak punya kejujuran, tidak punya kecintaan pada agamanya, bagaimana mungkin kita akan membangun perekonomian kita? Yang ada pada saat ini walaupun sama-sama orang Islam, sama-sama mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, sama-sama mengerjakan sholat, tapi dalam kehidupan nyata mereka betul-betul memisahkan kehidupan dengan agama mereka. Nah, kita lihat kalau seandainya mereka yang memiliki modal, kemudian yang memiliki skill, mereka berusaha menghidupkan sektor real dengan hasil yang mereka hasilkan, kira-kira berapa banyak orang yang diuntungkan dan dihidupkan, membebaskan ketergantungan kita pada komoditas impor. Ustaz Heri tadi mengatakan bahwasannya kita gula harus mengimpor. Sampai garam pun kita juga harus mengimpor. Padahal dulu kita mengekspor garam keluar, sekarang kita harus mengimpor garam. Lautnya pindah, Ustaz. Padahal kita negara maritim terpanjang kedua di dunia. Setelah Kanada kita merupakan negara maritim terbesar. Kalau Kanada merupakan daerah ekstrim. Kalau kita kan daerah tropis. Seluruh daerahnya ini apa? Betul-betul merupakan daerah yang menjanjikan, yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, kita betul-betul sekarang ini, walaupun mengaku orang Islam, tapi jantung kehidupan kita tidak mampu memompas semangat keimanan, keislaman. Malah yang paling unik, jantung perekonomian kita merupakan jantung perekonomian kapitalis. Karena yang kaya kikir, takut, yang punya skill tidak jujur, akhirnya rasa kepercayaan timbal balik tidak ada sama sekali. Jadi kelihatannya perlu ulama menjadi penjamin di tengah-tengah. Dan bisa dibayangkan coba, kalau seandainya kita membangun sektor real ini yang dihidupkan sekian banyak para pekerja yang akan menikmati hasil mereka. Karena tidak mempergunakan bunga, mereka akan menerima keuntungan yang besar. Bukan para taipan dan para tengkulak. Kemudian juga mereka-mereka yang memiliki skill tidak tertekan, harus menjual dengan harga apa? Seperti yang ditentukan oleh para pemilik modal. Kemudian distribusi. Jaringan distribusi ini akan mampu menyerap lapangan pekerjaan yang luar biasa. Hingga tidak lagi ada pengangguran. Dan kesenjangan antara si kaya si miskin akan apa? Akan semakin berkurang. Jadi pendapatan si kaya sama pendapatan para pekerja betul-betul tidak akan terlalu jauh. Kalau sekarang bayangkan, seorang pekerja di satu perusahaan dengan pemilik, owner, itu perbandingannya amat jauh. Kalau di tengah-tengah Islam kita akan jumpai semua ini akan dapat dihilangkan hingga mereka-mereka yang memiliki modal tidak berbuat sewenang-wenang karena tanpa ada yang berusaha, mereka nggak bisa menghasilkan keuntungan. Jadi sekarang yang terjadi justru penjajahan yang amat mengerikan, menakutkan melalui penjajahan ekonomi. Lahirlah penjajahan sosial, penjajahan budaya, kemudian juga semua perangkat-perangkat hukum yang dibuat untuk kepentingan mereka semua. Jadi seperti Ustaz Heri bilang tadi, kalau seandainya radio dakwah Rasil, televisinya, radio Roja, radio-radio Islam yang lain semua berusaha turun memberdayakan masyarakat, maka persaingan di antara media-media Islam akan hilang. Mereka sibuk memberdayakan umat.
Pembodohan juga akan berakhir. Kemudian racun-racun kebencian semuanya akan hilang. Kan dibalik semua ini tanpa kita sadari adalah kepentingan-kepentingan musuh-musuh Islam semua. Iya. Bagaimana halnya kalau kenaikan-kenaikan ini kan biasanya pemerintah mengaturnya nggak bagus ya. Ada orang juga yang keberatan dengan mengkritik pemerintah. Seuzon pemerintah tidak boleh. Dan rezeki itu kan di tangan Allah bukan di tangan pemerintah. Nah, bagaimana? Apakah di Quran ada ayat yang membolehkan kita menasihati pemerintah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Al-Quran, isinya semua nasihat bimbingan. Bukan hanya untuk kalangan bawah, tapi juga untuk apa? Kalangan atas. Malah sebelum memberikan nasihat bagi rakyat, memberikan nasihat bagi para elit dan para pemimpin. Oleh karena itu yang menjadi musuh para nabi, ketika nabi datang, siapa? Masyarakat bawah apa kalangan elit? Elit. Kita selalu menjumpai dalam Al-Quran dialog antara para nabi. Ketika menyampaikan dakwah, yang menjadi lawan, yang menjadi musuh adalah kalangan mala, yang namanya elit. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Berkata para elit dari kaumnya, qala al-mala'u min qaumihi. Kita akan temukan dalam Al-Quran begitu banyak sikap perlawanan, permusuhan yang dilakukan oleh kalangan elit yang terancam oleh kedatangan para rasul yang ingin membangun keadilan hingga rakyat dapat hidup betul-betul dengan penuh apa? Dengan penuh kesetaraan. Oleh karena itu, jangan semenjak Nabi mengajak umat masuk ke dalam Islam, lalu berdiri pemerintahan masyarakat Islam, tahu-tahu para penguasanya ingin menjajah rakyatnya, bahkan melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Contoh jangan jauh-jauh. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat, ini kan merupakan contoh. Beliau mengatakan, saya ini bukan orang yang terbaik dari kalian. Saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Ini ketawaduan dari beliau. Saya diangkat sebagai pemimpin kalian, kalau saya lurus, bantulah saya. Kalau saya bengkok, luruskan saya. Orang yang zalim dari kalian, lemah di hadapan saya, hingga saya mengembalikan hak orang yang teraniaya. Begitu pula orang yang teraniaya kuat di sisi saya akan membela haknya dan mengambil haknya dari orang-orang yang berbuat aniaya. Antum lihat, ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab naik diangkat sebagai khalifah, beliau mengatakan, siapa yang akan meluruskan saya di saat saya bengkok? Langsung seorang mengangkat pedangnya, ana laka ya Umar, saya yang akan meluruskan kamu. Dan Sayyidina Umar selalu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ila Umar masawiyah. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberikan petunjuk kepada Umar tentang keburukan-keburukan. Ketika Sayyidina Umar sedang berjalan di Madinah sebagai khalifah pada saat itu, datang seorang wanita menegur dirinya. Ingat, dulu kamu dalam masa jahiliyah merupakan pemuda-pemuda bergajul, berkelahi, minum minuman keras, menyembah berhala, melakukan perbuatan jahiliyah, kemudian Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Sekarang Allah memuliakan kamu dengan mengangkat kamu sebagai pemimpin kami. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kamu. Pada saat itu Sayyidina Umar tergetar tubuhnya karena takut mendengarkan nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh wanita ini. Kalau tidak salah namanya Khawlah binti Sa'ad atau Khawlah binti Hakim, saya lupa namanya. Tapi yang jelas, bagaimana rakyat di bawah ketika mengangkat pemimpin, mereka wajib taat padanya di saat dia taat pada Allah, tapi di saat dia salah, kewajiban mereka untuk mengingatkan. Dan sholat yang kita dirikan secara berjamaah Menjadi sarana. itu menggambarkan betul-betul kehidupan jamaah Islam. Di saat imam dalam keadaan benar, maka makmum mentaatinya. Tidak boleh mendahuluinya. Tapi di saat imam salah, di belakang mengingatkan dirinya dengan mengatakan subhanallah. Kenapa? Karena kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Yang penting imam memperbaiki kesalahannya. Kalau imam tetap dengan kesalahannya setelah diberikan peringatan, makmum bisa melakukan mufaraqah. Artinya, kata-kata slogan yang mengatakan dilarang rakyat untuk mengkritik pemerintahannya sebuah kebohongan terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Karena semua ayat-ayat Quran berisikan peringatan kepada para pemimpin sebelum rakyatnya.
Di mana Allah mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat, menyampaikannya kepada ahlinya, mereka yang berhak. Sampai dalam hal yang memimpin pun orang yang betul-betul layak untuk menerima amanat. Kalau kalian menghukum, memerintah di antara manusia, hendaklah kalian memerintah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah memberikan sebaik-baiknya nasihat bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha. Setelah itu pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'allah wa atii'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taati Allah. Kemudian diulangi kembali kata kerjanya, dan taati Rasul. Tapi ketika berkaitan dengan ulul amri, tidak diulangi kata kerjanya. Wa ulil amri minkum, dan para ulil amri dari kalangan kalian orang yang beriman. Kenapa? Karena ketaatan pada ulul amri beda dengan ketaatan pada Rasul. Kalau Rasul menyampaikan risalah Allah, kalau ulul amri ini manusia yang bisa salah, bisa benar, bisa tidak sejalan dengan kitab Allah. Oleh karena itu, Allah tidak mengulangi kata kerjanya wa ati'u ulil amri, tapi dikaitkan ketaatan pada ulil amri dengan ketaatan pada Rasul dan kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berbeda pendapat, berselisih dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu akan lebih baik bagi kalian dan membawa akibat yang lebih sempurna. Jadi kalau orang mengatakan bahwasannya dilarang kita mengkritik para pemimpin di atas, dilarang kita menegur mereka, mengingatkan mereka, maka dengan sendirinya kitab Allah sebaiknya disimpan dalam lemari, tidak perlu dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena isi kitab ini semuanya peringatan, nasihat, bimbingan, dan petunjuk, mengajak kita untuk berpegang teguh pada keadilan dan mengancam mereka-mereka yang mengkhianati amanah dan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, kalau berkaitan dengan ekonomi yang sulit, keadaan masyarakat yang begitu yang begitu mengenaskan, ini semua tidak lepas dari kezaliman dan sikap arogan meninggalkan petunjuk Allah. Coba perhatikan dalam firman Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa. Beriman kepada Allah, betul-betul menghadapkan wajah mereka kepadanya, bertakwa dengan mengikuti petunjuk Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka pintu keberkahan bagi mereka dari langit maupun bumi. Allah akan jauhkan dari hama. Allah turunkan hujan membawa rahmat, bukan hujan yang menghancurkan lahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan melimpahkan rahmat keberkahan hingga semua usaha yang kita lakukan akan menghasilkan yang membawa nikmat dan rahmat bagi kita semua. Walakin kadzabu, tapi karena sikap mereka yang mengingkari Allah, mendustakan Allah, tidak tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka dengan sebahagian perbuatan mereka, bukan seluruhnya. Dalam ayat yang lain, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah berikan perumpamaan tentang satu penduduk negeri yang tadinya aman, tentram, damai, sentosa. Ya'tiha rizquha min kulli makan, rizkinya mengalir dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tahu-tahu dia ingkar, atau penduduk negerinya ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat mereka memakai pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan karena perbuatan mereka. Allah gunakan kata-kata membuat mereka mencicipi pakaian, ketakutan, dan kelaparan. Artinya, kalau mereka kembali beriman, bertakwa, Allah akan gantikan dengan pakaian, kecukupan, dan keamanan. Jadi saat ini negeri kita ini belum pernah kita mengalami kondisi seperti saat ini, bahkan pada masa Orde Baru. Ini kondisi yang betul-betul mengerikan, menakutkan. Di mana rakyat mengalami kelumpuhan, lapangan pekerjaan semakin sulit, harga barang begitu tinggi, sedangkan pekerjaan apa? Pekerjaan semakin langka, dan hasil yang mereka dapatkan tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Yang diuntungkan dari impor orang-orang asing, petani-petani asing. Betul tidak?
Kenapa kita tidak berupaya untuk cepat-cepat segera kembali kepada Allah? Dan kalau pemerintah salah, seharusnya rakyat mengingatkan. Wakil-wakil rakyat harus memberdayakan diri mereka, memberikan peringatan kepada pemerintah. Kalau tidak, di saat bencana datang, bisa terjadi keadaan yang mengerikan. Di samping kelaparan, walaupun negara kita subur, dan terjadi kondisi yang amat mengerikan disebabkan terjadinya kerusuhan, kerusakan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Jadi yang terjadi pada saat ini tidak lepas dari ulah perbuatan kita, justru rusaknya bangsa negara karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak adanya yang saling menasihati, yang saling mengingatkan, sebahagian memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, salah maupun benar, sebahagian lagi terkadang melakukan tindakan-tindakan arogan dalam menyampaikan nasihat. Kita ingin memberikan nasihat, memberikan peringatan, teguran, dan semua elemen masyarakat, demikian pula semua institusi di pemerintahan bekerja secara positif, melakukan perbaikan, bukan berusaha. Insya Allah kalau hal ini dilakukan, akan terjadi perubahan. Amin, amin, insya Allah.